Pada bagian ini kita akan mempelajari salah satu konsep di pemrograman web, yaitu cookies. Ya, hampir di setiap teknologi pemrograman web pasti konsep ini ada, bukan hanya di Java ya. Cookies ini juga salah satu bentuk tempat penyimpanan sementara di dalam pemrograman web. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai cookies, sebenarnya kita harus tahu dulu apa sebenarnya yang melatar belakangi adanya teknologi atau konsep cookies ini. Seperti yang kita tahu adalah bahwa aplikasi web itu adalah stateless ya, artinya server tidak akan mengingat koneksi atau request dari klien atau browser ya. Jadi antar request biasanya user kan melakukan request lebih dari sekali. Kalau misalnya request dan yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga itu tidak akan saling ada hubungan. Artinya server tidak akan mengingat lagi request sebelumnya ya. Server nggak akan pernah mengingat apakah seorang user itu pernah melakukan request atau belum. Nah, untuk kebutuhan ini kita dapat menggunakan cookies, dan tentunya nanti kita akan bahas juga session untuk menjaga bagaimana server dapat mengingat state dari seorang user, state dari klien yang mengakses server tersebut. Nah, cookies ya adalah penyimpanan sementara tentunya ya, state atau kondisi atau keadaan antara hubungan antara klien dan server ya, dinamakan state, itu disimpan di sisi klien atau diingat oleh browser ya, bukan diingat oleh server tetapi diingat oleh browser. Kemudian karena cookies ini diingat oleh browser, tentunya ada kelemahannya ya. Misalnya ada kemungkinan browser tidak mendukung cookies atau bisa kita nonaktifkan. Nah, sehingga kalau misalnya aplikasi kita memanfaatkan cookies untuk penyimpanan data sementara, kemudian ada user atau klien yang mengakses aplikasi kita itu menggunakan browser yang tidak mendukung cookies, maka aplikasi kita tentunya tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya pada browser tersebut. Atau mungkin saja walaupun browsernya mendukung cookies, tapi bisa dimatikan atau bisa dihapus oleh user itu sendiri, sehingga aplikasi tentu saja tidak akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, di sini saya tampilkan dua bagian window ya. Yang pertama adalah Internet Option di Internet Explorer. Kemudian yang kedua, yang di depan itu adalah Window Option di Firefox. Nah, kedua window ini kita perhatikan di situ menampilkan cookies ya. Di Internet Explorer di situ ada tombol delete cookies, artinya kita dapat menghapus data-data cookies yang ada di dalam browser, atau data-data cookies yang diingat oleh browser tersebut bisa dihapus di Internet Explorer. Demikian juga di Firefox ya, di gambar yang kedua, yang di depan ya, kita dapat menghapus semua cookies yang diingat oleh browser Firefox. Sehingga kembali lagi, kalau ini dilakukan, maka aplikasi kita tentunya tidak akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Misalnya kita masih membutuhkan data di dalam cookies, tapi ternyata sudah terhapus, ya aplikasi tidak akan berjalan seperti yang kita inginkan. Nah, dengan karakteristik seperti ini, kita sebagai developer, pengembang aplikasi tentunya harus pandai-pandai memanfaatkan cookies ya. Kita harus tahu kapan cookies itu digunakan dan kapan cookies itu tidak digunakan. Nah, kasus yang paling banyak digunakan ya cookies ya, itu adalah biasanya hanya untuk memegang preference dari seorang user. Ya, misalnya ada website yang mungkin Anda pernah mengakses sebuah website di mana kita bisa mengatur sendiri ya warna dari website itu ya, sehingga kalau kita akses website tersebut warnanya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Atau mungkin kita bisa mengatur bahasanya ya, sehingga kalau kita masuk ke website tersebut bahasanya sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalau kita pindah komputer, pindah browser, kita akses website yang sama, maka dia akan kembali lagi ke tampilan yang default. Itu karena apa? Karena kita datanya hanya tersimpan di browser di mana kita melakukan settingan. Saat kita pindah browser, ya aplikasinya kembali lagi pada settingan defaultnya. Mungkin Anda juga pernah melakukan login pada sebuah aplikasi, kemudian ada pertanyaan apakah aplikasi akan mengingat login Anda atau tidak. Ini paling sering dijumpai. Saat kita login, dia bertanya apakah login kita akan diingat. Ya, diingat berapa lama? Biasanya ada yang seminggu, sebulan, atau berapapun bisa diatur. Nah, ini juga salah satu contoh dari aplikasi yang memanfaatkan
cookies sebagai tempat penyimpanan state antara client dan server. Nah, berhubungan dengan cookies tentunya di Java juga ada fasilitas atau ada kelas-kelas yang dapat kita manfaatkan untuk melakukan manipulasi cookies. Nah, yang pertama bagaimana cara kita menciptakan cookies di dalam Java. Nah, di dalam Java yang berhubungan dengan cookies ya sudah diciptakan sebuah kelas dengan nama cookie ya. Bentuk pendeklarasian cookie seperti yang kita lihat di sini ya, misalnya di sini cookie C sama dengan new cookie dalam kurung nama cookie-nya apa, koma value-nya apa. Nah, keterbatasan cookie adalah dia hanya bisa menyimpan objek atau data string ya, tidak bisa menyimpan objek yang kompleks seperti pada contoh sebelumnya ya, di slide sebelumnya mengenai servlet context ya, application context atau session atau page context atau request ya, HTTP servlet request context. Nah, kemudian kita juga dapat mengeset maksimum lama cookie ini akan tersimpan di memori browser, di dalam browser. Ya, kita bisa memanggil fungsi set max age. Misalnya di sini 60 kali 60 kali 24 kali 7. Ini artinya kalau kita set seperti ini dia akan menyimpan cookie itu di dalam browser atau browser akan mengingat cookie tersebut selama 1 minggu. Nah, tentunya kita bisa tentukan sendiri berapa lama cookie tersebut akan tersimpan di dalam browser. Tapi ingat, sekali lagi, walaupun sudah tersimpan, user bisa saja melakukan pembersihan atau penghapusan cookie secara manual ya, melalui Internet Option tadi di Internet Explorer atau di Window Option di Firefox. Kemudian setelah kita definisikan cookie, kemudian kita set berapa lama cookie itu akan diingat, jangan lupa cookie ini harus kita kirimkan melalui respon ya, respon.add_cookie. Kalau fungsi ini atau method ini kita tidak eksekusi, tidak kita panggil, maka cookie walaupun kita sudah buat ya, itu tidak akan dikirimkan ke browser. Jadi jangan sampai lupa satu baris perintah ini, yaitu add cookie. Kemudian dalam kurung cookie yang akan dikirimkan ke browser itu apa. Kemudian kalau sudah tersimpan di dalam browser, browser sudah mengingat cookie tersebut, tentunya ya kita harus tahu bagaimana cara membacanya. Ya, misalnya satu saat browsernya sudah ditutup aplikasinya, kemudian pada saat browser ingin dibuka lagi, apakah masih bisa dibaca lagi nggak cookie-nya? Ya. Nah, untuk keperluan ini kita memanggil fungsi getCookie dari objek request, ya, HTTP servlet request. Nah, saat kita eksekusi getCookie ini akan mengembalikan array of cookie. Jadi kumpulan dari cookie-cookie yang ada di dalam browser itu akan diambil dalam bentuk array ya, collection. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan cookie yang kita inginkan? Ya, kita harus melakukan perulangan terhadap array of cookie tadi ya. Kita cari yang cocok, misalnya namanya kita cari yang cocok, kemudian kita ambil dan kita bisa gunakan sesuai dengan kasus aplikasi kita. Nah, ini adalah contoh sederhana ya, di mana kita mencoba mencari cookie ya. Di situ perhatikan cookie dalam bentuk array, request sama dengan request get cookies. Ini akan mengambil semua cookie yang ada di browser ya. Kemudian kita lakukan pencocokan ya. Kita lakukan pencocokan. Jika cookie-nya tidak sama dengan 0, kita lakukan perulangan dari cookie yang pertama sampai cookie yang terakhir. Jika cookie tersebut namanya sama dengan cookie yang kita kehendaki, maka kita bisa lakukan bisnis logic dari aplikasi kita ya, do something ya. Kita lakukan sesuai dengan kasus dari aplikasi kita. Nah, mungkin ini akan kita coba ya sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita mulai dengan membuat project baru lagi. Kita beri nama cookie. Pastikan server dan versi Java-nya benar, kemudian kita finish.
Dalam file index.jsp kita siapkan dulu sebuah form ya, dimana nanti form ini adalah form inputan nama ya. Kemudian nanti data yang kita input di sini akan kita simpan ke dalam cookie. Kita buatkan sebuah servlet bernama simpan cookie servlet dengan URL pattern adalah simpan pada servlet ini Anda akan melihat bagaimana kita membuat cookie ya, menciptakan cookie, kemudian menambahkan datanya ke dalam cookie, data yang akan kita simpan, kemudian mengirimkannya ke browser. Sekarang kita coba jalankan aplikasi ini.
Kemudian kita inputkan datanya di sini, kemudian kita submit. Dan kita lihat di tools option dari Firefox ya, kita cari di mana cookie-nya tersimpan. Oke, ini ada tombol show cookie, kita lihat. Nah, ternyata di sini sudah ada cookie dengan nama my cookie ya, dengan isi atau kontennya adalah data yang kita inputkan. Nah, ini artinya kita telah berhasil mengirimkan cookie ke browser dan tersimpan di dalam browser. Sekarang kita membuat sebuah servlet lagi untuk membaca cookie yang sudah tersimpan tadi. Kita buatkan servlet baru dengan nama lihat cookie servlet. Pada servlet lihat cookie ini Anda akan melihat bagaimana cara kita membaca cookie yang tersimpan di browser ya. Kita memanggil get cookies yang akan mereturn collection of cookie atau array of cookie. Kemudian kita cek apakah cookie itu kosong atau tidak ya. Kemudian kita lakukan perulangan terhadap daftar cookie yang kita dapatkan dan kita cari nama cookie yang sesuai, yaitu my cookie tadi. Begitu kita ketemu, kita bisa ambil datanya. Kemudian bisa kita manipulasi, misalnya kita cetak di browser. Nah, kita coba lihat cookie. Ya, sekarang cookie-nya bisa kita baca ya. Kita coba ganti, kemudian kita submit. Hasilnya juga berubah. Kita bisa lihat lagi di dalam internet option-nya. Kemudian kita lihat cookie-nya ya. Apakah ikut berubah? Ya. Kontennya juga ikut berubah. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita hapus cookie-nya ya? Kita hapus. Di sini ada cookie Joko Purnomo, kemudian kita hapus cookie-nya ya. Saya remove cookie. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat cookie lagi. Ya, ternyata cookie-nya sudah terhapus.